Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini Tuhan telah memimpin kehidupan kami dari pagi sampai pada saat ini. Terima kasih kami boleh berada di rumah Tuhan. Terima kasih kami boleh menyembah Tuhan. Terima kasih kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kembali firman Tuhan akan disampaikan. Mari Roh Kudus, biarlah memberikan kami boleh mendengar dengan baik, melaksukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat siang. Shalom. Salam sejahtera. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan yang telah dan masih memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani pekerjaannya. Terima kasih kepada Ibu Gembala, Tante Oli, Bapak Yosi yang mempercayakan untuk saya menyampaikan firman Tuhan pada ibadah hari ini. Teristimewa pada hari ini kita bersama-sama menyaksikan, mendoakan saudara-saudara kita yang diwisuda dalam Champion Commitment. Saya pengikut Yesus. Waktu saya tanya temanya apa nih? Ya, temanya bebas, tapi acara ini ada minggu ini ada acara wisuda ini. Jadi saya menyesuaikan tema firman Tuhan pada hari ini. Saya pengikut Yesus. Kalau kita mengingat bagaimana kita bisa mengikut Yesus, pertama-tama kita mendengar. Kemudian kita percaya, kita menerima pengajaran, seperti Bapak Ibu Saudara Saudari yang telah mengikuti SPY. SPY saya mengikut Yesus, kemudian menjadi pengikut Yesus. Kata kuncinya setia. Begitu mendengar tapi tidak setia, tidak bisa percaya. Udah percaya, tidak setia, balik lagi. Ya, oh ini mah acara yang gak enak nih. Oleh karena kok saya sudah yang lebih dewasa, kok diajar sama anak-anak yang lebih muda, gak cocok. Kalau dia tidak setia di dalam mengikuti pengajaran, dia mundur. Kalau dia tidak setia sebagai pengikut Yesus, dia tentunya tidak diwisuda. Ya, saya juga mengucapkan selamat, berbahagia kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari 43 ya. 40 tadinya katanya 50 lebih. Oh ya, mungkin ada yang itu ya, mogok-mogok ya. Nah, itu yang enggak setia tuh, ya. Yang ini 43 yang setia. Kita harus setia dalam hal apa? Ada 3 hal yang kita harus setia. Yang pertama, kita harus setia dalam beribadah. Yang kedua, harus setia dalam pekerjaan Tuhan. Yang ketiga, harus setia seperti Tuhan Yesus. Kita setia dalam beribadah. Ayatnya di dalam Ibrani 10, ayat yang ke-25. Udah pada kenal sama saya ya. Udah yang jam 10 ini udah 2 kali nih saya hitung-hitung nih. Yang pagi udah, yang sore belum Pak ya. Nah, saya Pendeta Seno, saya dari GBS di Jati Baru, depan stasiun Tanah Abang. Jemaat saya juga waktu saya bilangin saya mau bicara di sini, ada wisuda SPY, saya juga sudah ikut ya SPY di sini, puji Tuhan, keberkatan ya, ikutnya di sini ya, ibadahnya di saya, berarti dia sudah cukup pemahamannya sebagai anak-anak, murid-murid, orang-orang yang percaya mengikut Yesus. Ya. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Masih ingat kebiasaan saya apa? Baca ayat sama-sama. Ya. Saya orang bilang pendeta yang galak dan lucu. Kalau saudara nggak mau baca ayat, saya paksa. Ya. Ada kan yang pokoknya baca ayat, mari saudara saya bacakan, saudara menyimak. Apa yang mau disimak? Orang ini juga Alkitab ke bawah. Ya. Sekarang Alkitab kan macam-macam, nggak usah malu-malu, bisa di handphone, bisa di tab, bisa di mana-mana, ya. Nah, saya biasa
Jangan hanya saya yang menerima berkat dari membaca firman Tuhan, saya juga mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersama-sama menerima berkat. Kalau yang mau silakan baca, yang nggak mau tidak usah ikut. Baca dengan suara keras, hanya di rumah Tuhan kita bisa baca Alkitab dengan suara keras. Di jalanan bisa? Nggak bisa. Ya, disangkanya mau itu Kristen, mengkristenisasi. Di rumah bisa? Nggak bisa. Mah lagi ngapain mah? Mah lagi latihan sinetron. Ya. Baca firman Tuhan di rumah Tuhan. Saya begitu saya sebut ayatnya di mana, begitu saya baca, Bapak Ibu Saudara sekalian baca sama-sama dengan suara yang keras. Kalau nggak mau, saya bentak. Ya, galak saya mah. Untuk kebaikan, untuk keberkatan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya dan jemaat sekalian. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan saling giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jangan menjauhkan diri dari ibadah. Jangan malas. Ya, begitu males saja, udah berapa lama nggak kelihatan, ditanya kemana Bu, udah berapa lama kok nggak ke gereja, jawabannya males. Jangan, ya, buang males jauh-jauh, kalau perlu tendang, ya. Sakit saya belum baik, tapi kalau Tuhan masih memberikan saya hidup, saya terus masih mau melayani Tuhan. Udah ke dokter macam-macam, dari dokter biasa, dokter spesialis, spesialis bedah syaraf, spesialis syaraf, sampai ke profesor, udah, ya. Sakitnya dari pinggang udah turun ke sini, terus turun ke kaki. Cepat tanda turun ke kaki, saya tendang penyakit biar pergi jauh-jauh, ya. Tapi saya percaya, saya minta sama Tuhan untuk kesembuhan. Terserah Tuhan mau kasih enggaknya. Yang penting kalau dia masih kasih hidup, saya masih tetap mau melayani Tuhan. Ayatnya bro, ayatnya. Bukan yang tadi, yang Ibrani 10. Ibrani 10 mana dia? Ibrani 10 ya. Kita tampil di situ. Gak usah saya yang tampilin, ayatnya yang penting. Nah ini supaya pada bisa tetap ngelihat. Jadi waktu saya jelaskan jadinya pada ngerti ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Yang pertama malas, yang kedua sibuk. Kemana nggak datang gereja? Sibuk, ngurusin toko. Ya, ada jemaat kita jadi anak Tuhan, jangan kayak orang-orang di negara maju. Seumur-umurnya ke gereja cuma 3 kali. Pertama, digendong. Waktu oleh orang tuanya dibawa ke gereja, diserahin, digendong. Kedua, digandeng. Waktu menikah, dipaksa oleh calon istri atau calon suaminya ke gereja. Ketiga, digotok waktu mati. Ya, itu di negara-negara maju, di sini nggak ada yang ngaku. Orang Kristen ada juga yang ke gerejanya setahun. Itu tadi seumur hidup 3 kali. Ini setahun 3 kali. Waktu Natal ada kado Natal. Waktu Paskah ada telur Paskah. Waktu ibadah penutupan tahun ada perjamuan kasih. Ya, ada jemaat saya lama nggak muncul. Terus saya sih nggak sebetulnya nggak, bukan yang mau besuk dia, yang udah lama nggak datang nggak usah dibesuk ya, biar nanti Tuhan yang besuk. Saya lagi lewat di depan tokonya, saya tanya, bagaimana kamu sehat? Kemana kok nggak tahu datang ke gereja? Sibuk ngurusin toko. Ya. Terus saya ngomong sama ajudan saya, kamu lihat nih, nubuat saya. Ini toko akan tutup kalau dia mati, ya, atau kalau dia ke gereja. Silakan pilih.
dengar kata-kata saya, ya. Saya nggak mau ngomong sama orangnya, takut tersinggung, ya. Saya ngomong sama ajudan saya kasih nubuatan itu. Nah, dia datang ke gereja sakit, ya, kakinya gula darahnya tinggi, kakinya borokan segini boroknya, sampai ini, saya ngelihatnya aja ngeri, baunya sedap. Om, tolong doain Om, saya sakit ini, kalau sembuh saya mau rajin ke gereja. Saya doain, ya, biar dia udah jarang-jarang datang ke gereja. Dia minta doain, janji kamu ya, bukan sama saya, sama Tuhan, ya. Saya doain, minggu besok kamu sudah bisa jalan. Saya doain betul. Itu minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, sembuh kakinya 4 minggu. Habis itu datang terus nggak? Nggak. Ngilang lagi, ya. Istrinya rajin, saya tanya sama istrinya, mana? Itu jaga toko, ya. Udah, biarin aja dia, ya. Biar Tuhan yang tegur kalau gitu. Udah, Tuhan udah tegur. Jadi jangan sibuk karena toko, karena kerjaan. Saya dari umur 20 sampai sekarang hampir 70, kerja di perusahaan-perusahaan, udah beberapa perusahaan, selalu saya cari majikan yang sesama seiman, supaya saya bisa beribadah, ya. Kalau bosnya bukan anak Tuhan, begitu mau ibadah, lembur. Mau tambahan nggak? Ini besar nih tambahannya nih, ya. Terpaksa dia ada lembur. Pekerjaan sibuk. Kita jangan menjauhkan diri. Menjauhkan dirinya itu dalam hal malas, dalam hal sibuk, apalagi sakit. Kalau kita sakit, bandingin sakitan mana pada waktu kita sakit dengan sakitnya Paulus. Itu aja patokannya. Jangan Tuhan Yesus dah, Tuhan Yesus kan sampai disalib sampai mati, ya. Paulus juga akhirnya kan menderita, udah dicambuk, udah dipenjara, ya. Bahkan dia mengatakan ada duri di dalam tubuhnya dia yang Tuhan tidak cabut. Kalau baru pusing-pusing sedikit mah olahraga, ya, kepalanya digerak-gerakin, mungkin kurang oksigen, kurang ini, habis itu terus datang beribadah. Jangan menjauhkan diri. Seperti dibiasakan beberapa orang lain, kalau yang membiasakan begitu, kalau kita tahu kita nasihatin, ya. Nih, Tuhan udah bilang nih, jangan menjauhkan diri dari kebiasaan beberapa orang. Marilah kita nasihatin, ya. Semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan itu untuk ibadah. Setia dalam hal ibadah. Kemudian ayat yang kedua, ya, 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Olahraga memang ada gunanya, tetapi ada batas umurnya. Siapa yang gak kenal dengan Lim Swee King, berapa kali juara All England? Sekarang masih juara enggak? Ya, katanya sih udah jadi penginjil juga yang saya dengar. Ya, udah nggak laku di badminton, udah nggak kuat. Begitu lawan yang ini aja juga, yang juara kampung juga akan kalah dia, meskipun dia juara berkali-kali. Ya, petinju Indonesia. Siapa yang nggak kenal sama siapa tuh? Elias Pikal, ya. Sekarang masih bertinju? Enggak, udah kalah. Ya. Nah, olahraga ada gunanya, bukan enggak ada gunanya, tetapi ayat ini mengatakan ibadah itu berguna dalam segala hal. Waktu senang, waktu susah, kita senantiasa mau beribadah. Ya. Ada orang kalau ditanya, kamu kenapa nggak datang ibadah? Memang nggak punya waktu.
saya punya waktu. Habis kenapa? Saya nggak punya uang. Punya waktu, nggak punya uang. Orang apa tuh? Miskin ya. Orang miskin dia punya waktu. Tidur lagi. Tidur, bangun, makan, tidur lagi. Ya, uang nggak punya, itu orang miskin. Ada orang yang punya uang, nggak punya waktu. Om, gereja perlu apa-apa nanti bilang aja sama saya ada om, saya bantu. Dia punya uang kan? Ayo dong, datang dong ke gereja. Nggak sempat om, ya, sibuk. Punya uang, nggak punya waktu, itu orang sibuk. Ya, ada lagi satu lagi nih yang lebih cilaka nih. Waktu nggak punya, uang ora boga. Ya, itu orang apa? Malas. Ya. Kamu kan banyak waktu. Enggak ada waktu saya mah. Ya. Habis kamu uang punya? Enggak punya. Ya, ngapain aja. Enakan juga tidur. Itu orang malas. Kita jangan mau. Ya, kita punya waktu, punya uang. Kita datang untuk beribadah. Oleh karena ibadah itu berguna dalam segala hal. Ya, kalau beribadah itu harus dengan penuh. Ada orang yang nggak suka puji-pujian, meskipun dia udah sampai depan gereja, kalau belum doa firman Tuhan dia belum masuk. Ya, bagaimana mau ditolong sama Tuhan kalau kelakuannya begitu? Ya, Tuhan juga ngelihatnya juga nggak ditegur aja. Kita masih dikasih hidup sama Tuhan, dikasih sehat, puji Tuhan. Ya, ini otak nih begitu dicolek sedikit sama Tuhan, udah ya, mau pilih yang mana? Ya, mau yang jalannya begini, mau yang mulutnya mengok, mau yang bagaimana? Kalau kita masih dikasih sehat sama Tuhan, mari kita beribadah. Oleh karena beribadah itu berguna dalam segala hal. Setia yang kedua adalah dalam pekerjaan Tuhan. Tadi setia yang pertama dalam beribadah, setia yang kedua dalam pekerjaan Tuhan. Ayatnya 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Ya, 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, berdiri teguh, jangan goyah. Kemana? Udah lama nih nggak kelihatan. Oh, sekarang saya udah pindah. Saya sudah tidak beribadah di GBI Jemaat Petamburan lagi. Habis di mana? GJJ. Saya kalau kebaktian cuma sekali, mas seminggu kurang. Kan di sini ada 3 kali. Ikutin aja 3 kali di sini. Berdiri teguh. Sudah ditetapkan di sini, tetap di sini. Ada 3 kali, kurang sekali. Pagi ikutin, ya. Habis itu sarapan dulu di depan. Jam 10 masuk lagi, ya. Habis itu terus pergi makan siang. Habis itu kalau rumahnya jauh sih udah numpang aso di sini. Sore kebaktian lagi 3 kali, ya. Apa itu udah jadi GJJ, gereja jalan-jalan. Saya kalau seminggu ibadahnya enggak 6 kali, saya enggak puas. Waduh, hebat bener ya. 6 kali mau ibadahnya, di sini ada 3 kali kurang katanya. Ya, kemana aja ibadahnya? Nih saya bilangin nih rutenya dia ya. Pagi-pagi mandi di Sungai Yordan. Sarapan di Mawar Saron. Makan siang di Bukit Karmel. Sore-sore apa tuh namanya? Ngeteh ya. Ngetehnya di Menara Doa. Udah sore mandi di Danau Tiberias. Makan malamnya di Philadelphia. Itu rutenya tuh, ya. Nggak benar. Tidak menjadi anggota di suatu gereja. Ayat ini mengatakan berdiri teguh, jangan goyah.
Kalau sudah tetapkan di sini, tetap di sini. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, ya. Bagian yang kedua, setia dalam pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan banyak macamnya. Bukan hanya berbicara sebagai pembicara, bukannya tugas untuk nyambut tamu, ya. Di sini masih ada yang kurang, ya. Kalau saya melihat kekurangan, saya kasih nasihat yang baik, nasihat yang benar, nggak apa-apa, ya. Mau diterima puji Tuhan, nggak diterima ya puji Tuhan, ya. Tadi pemain musik baru berapa ya? 1, 2, 3, 4, ya. Kalau full band masih kurang nih. Ada yang nggak datang ya? Hah? Ya? Yang main itu keyboard, bukan itu pengiring, gitar pengiring, gitar melodi, nggak ada nih, ya. Siapa yang bisa main trompet di sini nggak ada ya? Hah? Ada. Mungkin nggak datang, nanti dilengkapin lagi, ya. Tadi song leadernya 1, memang song leader 1. Kalau song leader 2 bingung orang, ya. Song leader, singernya kurang. Tadi berapa singernya? 6 ya. Tempatnya masih luas tuh, 12 juga bisa, ya. Nah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Udah berdiri teguh, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kamu tahu Bapak, dalam persekutuan dengan Tuhan, dalam kita ibadah, dalam kita melayani, jerih payah kita nggak sia-sia. Kita nabung, ya. Orang desa bilang di Jakarta tuh hidup udah paling enak. Tembok diketok keluar duit. Dilihat orang masuk ke ATM kayaknya tembok tuh, begitu keluar ngitung duit. Wih, enak bener nih di Jakarta, ya. Begitu dia masuk ke situ, dia pencet-pencet sampai mau rusak juga nggak keluar duit. Dia nggak nabung, ya. Kalau kita punya tabungan, begitu kita perlu, kita bisa pergunakan. Begitu juga ini. Jerih payah kita dalam setiap kita melayani pekerjaan Tuhan, giat dalam pekerjaan Tuhan itu kayak kita nabung. Saya ajar kepada jemaat-jemaat saya, pada waktu kamu sakit, pada waktu kamu kesusahan, minta sama Tuhan. Tuhan, saya sudah berjerih payah. Saya sudah giat melayani pekerjaan Tuhan. Sekarang saya ada masalah ini, minta Tuhan tolong. Saya juga begitu. Tapi sementara Tuhan belum tolong, tetap aja giat. Jangan terus ngambek, ya. Anak kecil yang suka ngambek mah, ya, orang udah remaja putri suka ngambek, diomelin sama mamanya. Ngambekan dulu kamu, ya. Minta apa-apa nggak dikasih, ngambek. Kita jerih payah kita dalam beribadah, tidak sia-sia, Tuhan akan balaskan kepada kita. Kepada khusus tadi yang mengikuti champion komitmen, ada ayat khusus kita melakukan amanat agung. Matius 28 ayat 19 dan yang ke-20. Ini amanat agung sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baca Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ini ada 2 bagian. Ada bagian kita semua, ya. Saya juga sebagai anak Tuhan dan sebagai hamba Tuhan. Ada 2 bagiannya. Sebagai anak Tuhan, kita mau pergi menjadikan semua bangsa muridku. Itu tugas kita semua. Ada ayat yang mengatakan bahwa sebelum Injil didengar oleh semua orang, maka Tuhan belum datang. Berdasarkan ayat itu, waktu awal bulan lalu saya ke Kupang, di beberapa gereja, di depan gerejanya nih, speaker, segede-gede apa? Saya tanya, ini yang kebaktian di dalam apa di luar? Ya, kok ini speakernya pada di luar gitu? Ya Om, biar yang liwat itu semua mendengar firman Tuhan. Ya, waduh, kalau gitu Bapak mempercepat kedatangan Tuhan, ya. Semuanya udah pada dengar, Tuhan datang dah. Untung saya udah siap, Bapak udah siap belum? Ya, itu. Nah, kita pergi, jadikan semua bangsa muridku, tugas kita semua. Nah, berikutnya tugas gereja, tugas hamba Tuhan. Baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kemudian ajar, ya.
Tadi kan udah tuh yang champion komitmen udah diajarkan, diajar melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, yang diajarkan berdasarkan firman Tuhan. Ya, dan ketahuilah, kalau kita melakukan ini, sebagai anak Tuhan kita melakukan yang pertama menjadikan semua bangsa muridku, dan sebagai hamba Tuhan melakukan membaptis, mengajar, maka Tuhan janjikan, aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Enak nggak kalau Tuhan Yesus menyertai kita? Dan so pasti, ya, yang masih punya orang tua, kalau masih ada orang tua, papa mama masih ada, rasanya masih enak, ya. Kalau udah perlu apa-apa, pertama-tama didatangin kepada siapa? Orang tua dulu. Habis orang tua, baru ke saudara, ya. Nah, tapi Tuhan menjanjikan Dia akan menyertai kepada kita sampai kepada akhir zaman. Kalau kita melakukan amanat agung, kita setia di dalam pekerjaan Tuhan. Roma 10 ayat yang ke-15b. Kalau kita menyampaikan ajaran-ajaran firman Tuhan, maka kita dikatakan sebagai pembawa kabar baik. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Roma 10 ayat yang ke-15 bagian B. Ayo baca. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kita sebagai pembawa, nah dia di ayat sebelah atasnya itu ada ayat-ayatnya bagaimana kita sebagai pembawa kabar baik itu pada waktu orang berseru. Orang kalau menghadapi masalah, dia akan berusaha untuk keluar dari masalah itu. Baru beberapa nih yang bermasalah dengan KPK kan bikin pra-peradilan, ya. Yang lain juga semuanya mau bikin itu, karena dia bermasalah, mencari jalan keluar. Kalau depan sudah mentok, belakang sudah tertutup, kiri kanan bagaikan tembok itu berada dalam 4 bidang yang tertutup, maka biasanya orang lihat ke atas. Jangan sekali-kali bilang terserah yang di atas, ya, hujanan. Di atas kan hujan, ya, sebut terserah Tuhan Yesus. Orang kalau udah susah, dia berseru. Dia berseru, dia percaya, ya, kemudian apalagi dia mendengar, ya, apa susahnya apa, sakit, ya, udah ke dokter, udah, ya, udah ke pengobatan alternatif, sudah sembuh belum, ya, percaya ada dokter di atas segala dokter, siapa? Tuhan Yesus. Di situ dia mulai mendengar. Kalau dia percaya, dan kita disebutnya sebagai pembawa kabar baik. Yang pertama, setia dalam beribadah. Yang kedua, setia dalam pekerjaan Tuhan. Yang ketiga, setia seperti Tuhan Yesus. 2 Timotius 2 ayat yang ke-13. 2 Timotius 2 ayat yang ke-13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Mungkin satu kali kita ada sakit sampai nggak bisa bangun, itu bukannya nggak setia, ya, itu cuman secara tiba-tiba, ya, mungkin sakitnya rada berat, nggak apa-apa, berdoa, Tuhan menyembuhkan, ya. Tetapi pada waktu kita mulai mundur sekalipun, kita sudah 2-3 minggu nggak kebaktian, itu menunjukkan kita tidak setia. Tuhan tetap setia kepada kita. Dia masih memberikan udaranya kepada kita. Dia masih memberikan kita boleh menikmati makanan-makanan. Dia masih memberikan keselamatan pada waktu kita pergi dan pada waktu kita pulang. Ya. Meskipun kita tidak setia, kita kurang setia, tetapi Tuhan
tetap setia. Setia sampai kapan? Wahyu 2 ayat yang ke-10. Setialah engkau sampai akhir. Ya, Wahyu 2 ayat yang ke-10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Pada waktu iblis memberikan pencobaan kepada kita, bahkan katanya iblis melemparkan kita ke penjara, lamanya 10 hari. Cepat apa lambat 10 hari? Untuk yang nganggur, lama ya. Begitu bangun pagi, udah sarapan nggak ngapa-ngapain. Ini kapan nih makan siang nih? Ya, lama nungguin nih. Begitu makan siang, ini nggak ngapa-ngapain. Lama nih makan malamnya. Ya, lama 10 hari. Tapi juga cepat untuk orang yang sibuk. Ini cepat amat nih. Ya, rasanya baru masuk, udah mesti pulang lagi. Lembur Ya, kalau yang rajin kerja begitu. Ya, nah. Dalam waktu yang singkat ataupun waktu yang lama, kita hendaklah engkau setia sampai mati, oleh karena kita akan mendapatkan mahkota. Maka Tuhan akan mengaruniakan mahkota kepada kita. Ya, kalau kita melakukan ketiga hal ini, setia beribadah, setia dalam pekerjaan Tuhan, dan setia seperti Tuhan Yesus, maka kehidupan kita akan diberkati. Ulangan 28 ayat 1 sampai 8. Ini ayat yang terakhir, ya. Aduh, gila, ya. Udah setengah 12. Belum 1 jam. Tadi kan ada acara itu ya. Baru belum ya. Kalau di gereja-gereja yang alirannya kabar mempelai 2 jam. Saya bicaranya 2 jam kurang seperempat, tambah hamba Tuhan ini ditambahin seperempat jam lagi, ya, kurang pol katanya. Nah, tapi ini untuk yang mau setia, dan saya menganjurkan terutama yang baru diwisuda itu untuk setia, ya, setia dalam beribadah, setia dalam pekerjaan Tuhan, setia seperti Tuhan Yesus, maka kita akan menikmati berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang mau menerima berkat, silakan mengikuti saya baca, ya. Yang sudah keberkatan juga tetap ikutin saya baca. Yang malas ikutin juga saya baca. Jadi semuanya ikutin saya baca. Ya. Ulangan 28 ayat 1 sampai 8. 8 ayat ini mencakup semua, yang muda, yang tua, lelaki, perempuan, segala macam usaha ada di dalam berkat ini. Catat, ya. Kan udah saya bilangin, cara mendengar firman Tuhan, ya. Ada yang dengar cepat, lupanya cepat. Ada yang dengarnya cepat, lupanya lama. Nah, ini yang dengar cepat, lupanya lama, aja catat. Ya. Ininya. Dan dengar tadi kan saya bilang tuh kalau ibadah mesti yang penuh, ya. Jangan datang udah firman Tuhan ataupun tidak mau dengar firman Tuhan. Hati-hati, ya. Saya sama jemaat saya galak. Ada jemaat saya yang tidak suka dengan satu pendeta, oleh karena pendeta kan macam-macam gayanya, ya. Ada halo, ada halo juga, ada amin, ada amin udah pulang. Ya, dia tidak suka dengan pendeta yang pakai halo begitu. Begitu pendeta itu naik mimbar, dia lihat ini, dia keluar. Saya lihatin aja, oh mungkin dia mau ke belakang kali ini, ya. Udah, nggak tahu dia nggak ini sampai akhir kebaktian dia nggak datang. Itunya, udah saya lihatin sekali. Nah, saya catat dosanya. Nah, kedua kali begitu diundang pendetanya lagi, dia keluar lagi. Wah, ini mesti diajar kalau yang begini.
Ya, langsung saya ikutin, saya keluar, saya tanya, Bapak masih mau ke gereja nggak Pak? Oh jangan begitu dong Pak Seno, ya saya kan masih mau, Bapak saya liatin udah 2 kali ini, kalau pendeta itu yang bicara kok Bapak keluar, oh saya tapi tidak senang, oleh karena dia pakai halo-halo gitu. Itu gayanya pendeta masing-masing, ya kan gayanya saya kan lucu dan galak katanya. Ya, ada lucunya supaya jangan pada ngantuk, ya, ada galaknya, bentak kayak orang nggak mau baca ayat dibentak, ya, Om jangan undang lagi Om dia Om, ya, habis saya dibentak-bentak, ini untuk kebaikan kita, ya, nah terus dia bilang katanya masih mau ke gereja, masuk, dengar firman Tuhan, saya aja nih, saya sama Bapak pinteran saya siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, meskipun dia tidak sekolah pendidikan teologi ataupun dia ada kan pendeta kecil, pendeta setengah besar, pendeta besar, ya. Pendeta kecil kalau ibadah jam 10, jam 9 udah hadir. Pendeta setengah besar jam 10 kebaktian, jam 10 hadir kayak saya tadi kan ya. Pas. Kalau pendeta besar diundang, dia nggak datang, dia kirim wakil, ya, di depan pakai jas datangnya, Pak saya ditugasin sama pendeta Seno untuk menggantikan beliau, ya itu pendeta besar begitu. Saya belum besar, saya masih. Nah, terus saya suruh masuk, dia tetap tidak mau, ya udah saya bilang kalau Bapak tidak mau masuk sampai mati tidak bisa injek gereja lagi. Udah dia udah terlalu bandel, ya tidak menghormatin firman Tuhan. Jangan, ya. Kita kalau mau setia dari awal jam 10, tadi begitu saya datang udah pada bulan sepenuh begini, tapi udah lebih daripada setengahnya, puji Tuhan. Di sini menurut ya jemaatnya dan diberkati, ya. Nah, begitu saya ucapan begitu, Bapak jangan begitu dong. Saya kan sudah berjasa dengan Tuhan nggak ngelihat jasa kita, ya. Kita yang minta sama Tuhan, minta berkat sama siapa? Sama Tuhan. Minta perlindungan sama siapa? Sama Tuhan. Kita yang perlu Tuhan, bukan Tuhan perlu kita. Ya. Saya sebagai gembala jemaat ya harus menasehatin, harus menegur. Kalau enggak saya yang salah nanti waktu di persidangan nanti, kenapa jemaat kamu begini-begini, kamu nggak mau tegur? Ya, saya sungkan Pak, oleh karena dia nyumbangnya paling gede di gereja. Kan bilang nggak perlu, ya. Tanpa dia juga aku bisa lemparin duit dari atas sampai kamu ketiban, ya. Dia tetap tidak mau, dia tetap membandel, ya. Sejak saat itu sampai sekarang tidak bisa injek gereja. Hati-hati, ya. Saya memberikan contoh yang nyata, bukan hanya cerita, bukan dengar dari orang, ya. Nah, Pak Sugi mana? Pak Sugi ada nggak Pak Sugi? Pak Sugi tahu tempat saya, ya tempat saya. Kalau dekat Lebaran begini, jalannya udah susah, maka mulai minggu depan kita pindah ibadahnya ke perapatan Cideng di Ruko. Ya, saya bilang sama anaknya, coba dah, oleh karena ini sudah di Ruko, jalannya sudah tidak terlalu sulit, bawa tuh papa kamu ke gereja. Ya katanya, terserah. Dia mau datang ke gereja, dia mau enggak. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kehidupan kita mau diberkati, kita setia beribadah, setia dalam pekerjaan Tuhan, setia seperti Tuhan Yesus, kita akan diberkati pada waktu kita ibadah dari awal sampai akhir. Ada lagi yang anehnya ya, begitu mau terima berkat nih, mau terima doa berkat, dia keluar. Ya itu mah ibarat kata udah mau habis, ya katanya dia nggak dapat apa-apa. Jadi ya ikutin sampai selesai, maka kita akan keberkatan. Ulangan 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu
jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yaitu anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Amin. Kita menaikkan pujian dari buku ini nomor 11. Saya undang pemain musik, kemudian singer untuk bantu menaikkan pujian ini. Firman Tuhan mengajarkan untuk kita setia. Setia-setialah, setia sampai mati. Ini lagu lama ya. Kalau yang udah dewasa mungkin masih mengingat lagu ini. Setia-setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setiamu? Setia-setialah, setia sampai mati. Setia-setia. Mari bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri. Tadi setia sampai mati, seperti Tuhan